seterusnya. Saya sebelum bertemu dengan Ustadz Badrus Salam, sebelum bertemu namanya sudah tahu, ada Ustadz Badrus Salam. Jadi pas ketemu itu tidak asing, walaupun baru pertama tahu oh gini wajahnya. Tapi sudah tahu ini seorang Ustadz Salafi. Jadi begitu, ini langsung akrab, langsung dekat dan seterusnya. Inilah sejarah kronologis perkembangan dakwah Salafiyah sampai sekarang ini. Adapun kalau Bapak tadi baru 2 tahun, barangkali selama ini informasi ini baru nyampainya 2 tahun belakangan. Sebelum-sebelumnya udah dengar tapi dengan versi yang mengerikan gitu ya, bahwa salafin disaklak, salafin ini sedikit-sedikit membid'ahkan, mengkafirkan, keras gitu ya, pokoknya kayak teroris. Mungkin itu yang tertangkap sebelumnya, tapi setelah dengar oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya dengar selama ini. Akhirnya datang, akhirnya terus. Istilah salaf itu sendiri di Indonesia sudah terdengar sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika salah satu ormas di Indonesia menyatakan sebagai kelompok Salafiyah, dan ormas itu didirikan dalam rangka mengcounter, membendung gerakan yang sebelumnya sudah muncul dengan lahirnya ormas-ormas sebelum itu. Ormas yang dimaksud adalah Muhammadiyah yang saat itu berorientasi pada pemikiran Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani yang dianggap sebagai pemikiran Aqlani Mu'tazilah. Nah, muncul inisiatif dari beberapa kiai-kiai untuk membendung itu dan membawa nama Salafiyah. Itu awalnya. Makanya pesantren mereka disebut pesantren Salafiyah. Kemudian juga menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya, karena membendung pola fikir Aqlani yang dibawa oleh ormas pendahulunya. Itu yang saya baca dari sejarah pendirian ormas-ormas tersebut. Akan tetapi yang menamakan diri sebagai kelompok Salafiyah ini pun memahami Salafiyah tidak seperti yang dibeberkan oleh para ulama. Yang dimaksud Salafiyah di sana adalah mengikuti ulama-ulama sebelum mereka. Ulama-ulama terdahulunya itu disebut secara bahasa dengan sebutan Salafiyah. Akhirnya amal-amal dan akidah mereka adalah amal dan akidah yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu. Dari segi akidahnya menganut faham umpamanya Asy'ari dan Maturidi. Dari segi fikih bermadhab kepada salah satu di antara 4 madhab, terutama madhab Syafi'i. Dari segi tasawuf menganut faham Ghazali atau Al-Junaidi. Itulah yang kemudian menjadi definisi dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang akidahnya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya salah satu di antara yang 4 terutama Syafi'i, dan tasawufnya Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Selain itu tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu awalnya, sehingga orang menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah itu adalah orang-orang yang banyak berkutat di dalam amalan-amalan yang dianggap bid'ah, seperti zikir berjamaah, seperti mauludan, seperti tahlilan, seperti marhabaan, seperti perayaan-perayaan di kuburan, kuburiyin dan seterusnya. Sehingga sebagian orang merasa fobi dan anti terhadap istilah salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kemudian adapun dakwah salaf seperti yang kita lakukan sekarang ini, awal kemunculannya mendapat penentangan dari berbagai pihak karena
perbedaan yang mendasar antara pola pikir dakwah salafiyah dengan kaum muslimin yang ada di negeri ini sebelumnya. Para pemuda Islam tahun 70 dan tahun 80 banyak dipengaruhi oleh buku-buku Islam yang masuk ke Indonesia. Dan buku Islam yang masuk ke Indonesia saat itu lebih banyak dari Mesir dengan gerakan Ikhwanul Musliminnya dan tokoh-tokoh mereka. Buku-buku Hasan Al-Banna masuk, Said Qutb masuk, Muhammad Qutb masuk, Hasan Al-Hudaybi masuk, Fatiakan masuk, Said Hawa masuk gitu ya. Dan itu sesuai dengan kondisi keislaman di Indonesia yang ketika itu berada dalam ketertekanan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi pemuda Islam saat itu girohnya tinggi, ditekan. Ada buku-buku dari Mesir yang isi dari buku itu begitu pas dengan keadaan kaum muslimin di Indonesia, maka masuk begitu gencar tanpa bisa ditahan. Itu yang pertama. Kedua, pengaruh kedua yang juga masuk adalah pengaruh berhasilnya revolusi Iran, Khomeini tahun 79. Sehingga berpadulah antara konsep kedua ini. Konsep pertama Ikhwan Muslimin dari aspek pembinaannya dengan membuat usroh-usroh seperti yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna dengan melakukan sistem sel. Jadi satu anggota harus mencari anggota lain seperti sel membelah diri. Terus akhirnya banyak. Adapun konsep global demi tegaknya syariat Islam, pemerintahan Islam di Indonesia, banyak yang mengadopsi konsep revolusi Syiah Iran di sana. Banyak orang gandrung ke Hasan Al-Banna, gandrung ke Ikhwan Muslimin, gandrung ke Khomeini tanpa melihat bagaimana akidah mereka, karena ajaran akidah saat itu yang benar belum masuk ke Indonesia. Baru di akhir tahun 80-an sekitar 88, 89 dan yang lebih gencar lagi tahun 90, mulailah beberapa orang ikhwan ustadz yang baru datang dari Saudi datang ke Indonesia dengan membawa buku-buku dari Saudi, buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku yang berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Bagi orang-orang harokin, hizbiyin yang memiliki ilmu, artinya memiliki kemampuan bahasa Arab, bisa mengkaji sendiri dengan niat yang ikhlas, yang tulus, begitu datang buku-buku itu bisa kaji sendiri, klop. Begitu klop, oh ini yang dicari. Akhirnya sedikit demi sedikit faham, mengerti, sehingga rata-rata para ustadz atau duat salafin tadinya berlatar belakang harokah. Mungkin mereka tadinya tokohnya, ada imamnya, pemimpinnya, atau minimal pembinanya, minimal ustadznya di sana. Terbiasa dakwah, memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk bisa mengkaji sendiri. Kemudian setelah sadar bahwa selama ini salah, kemudian butuh tambahan ilmu, dia belajar lagi, akhirnya tambah mantap. Adapun bagi harokin yang tidak memiliki background atau dasar ilmu yang cukup, dia hanya mengandalkan fanatisme, semangat menggebu gitu ya, maka begitu datang salaf nggak klop. Karena apa? Karena salaf itu mendasar dalam arti menyentuh yang paling fundamental, tauhid, akidah, baru manhaj dan yang lainnya dibangun di atas dasar ini. Sedangkan pemuda yang tidak berilmu tadi semangat yang menggebu, pokoknya kalau nggak perang pokoknya nggak betul itu, kalau nggak jihad pokoknya ngaco lah gitu ya. Nah seperti itu. Akhirnya walaupun ustadznya sudah rujuk ke salaf, banyak di antara anak-anak buahnya, murid-muridnya yang malah anti, memusuhi si ustadz tadi. Nah itu terjadi mulai gencar tahun 90-an, sehingga mulai pola pembinaan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang rujuk ke salaf ini mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, itu kajian-kajian umum yang merujuk kepada kitab-kitab. Karena kajiannya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, orang yang menyampaikannya juga berilmu, mengundang banyak simpati orang. Sedikit demi sedikit bertambah, ada yang rujuk dari harokin, ada yang tambah memusuhi, ada juga yang kesini tidak, kesana tidak, dan futur.
Itu berlangsung terus sampai sekarang. Nah, walaupun tadinya para ustadz yang mendakwahkan salaf di kota masing-masing ini tidak saling mengenal, tidak tahu. Tapi murid-muridnya dari umpamanya yang ngaji di Bandung, itu rata-rata mahasiswa yang berasal dari kota lain. Di Jogja ada yang berasal dari Bandung, yang kuliah di Jakarta ada yang berasal dari Bandung. Di Jakarta ada ustadz, di Bandung ada, di Semarang ada, di Jogja, di Gresik, semuanya ada. Pas liburan mereka pada pulang, ketemu ikhwan masing-masing. Loh, kok ajarannya sama? Siapa guru antum? Oh, si fulan. Oh, guru anak anu. Akhirnya saling sampai salam. Sehingga jauh sebelum bertemu, para ustadz ini sudah mengenal masing-masing nama ustadz di kota lain. Saya umpamanya di Bandung mengenal Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Nida, Ustadz Aunur Rafiq, jauh sebelum bertemu. Pas suatu saat ada daurah dari para masyayikh, diundang para duat, para ustadz, baru pertama bertemu, tapi seperti sahabat lama yang sudah lama puluhan tahun tidak bertemu, akrab langsung. Karena tadinya sudah saling mengenal nama, manhaj, akidahnya masing-masing. Akhirnya terjalinlah ta'awun atau kerjasama antar kota yang dimotori oleh para ustadz, para duat, dan seterusnya. Saya sebelum bertemu dengan Ustadz Badrus Salam, sebelum bertemu namanya sudah tahu, wah ada Ustadz Badrus Salam. Jadi pas ketemu itu tidak asing, walaupun baru pertama tahu, oh gini wajahnya. Tapi sudah tahu ini seorang Ustadz Salafi ya. Jadi begitu, ini langsung akrab, langsung dekat, dan seterusnya. Inilah sejarah kronologis perkembangan dakwah salafiyah sampai sekarang ini. Adapun kalau Bapak tadi baru 2 tahun, barangkali selama ini informasi ini baru nyampainya 2 tahun belakangan. Sebelum-sebelumnya udah dengar, tapi dengan versi yang mengerikan gitu ya, bahwa salafin disaklak, salafin ini sedikit-sedikit membid'ahkan, mengkafirkan, keras gitu ya, pokoknya kayak teroris. Mungkin itu yang tertangkap sebelumnya, tapi setelah dengar, oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya dengar selama ini. Akhirnya datang, akhirnya terus, rata-rata yang seperti itu. Wallahu a'lam.